Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Surya Inaya dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 8. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mukyat pada tahun 1530. Setelah melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Pidi, pada tahun 1564 Kerajaan Aceh di bawah pemimpinan Sultan Alauddin Al-Kahar. Sultan Alauddin Al-Kahar menyerang Kerajaan Johor dan berhasil menangkap Sultan Johor. Namun, Kerajaan Johor tetap berdiri dan menentang Aceh. Pada masa Kerajaan Aceh dipimpin oleh Alauddin Riyad Shah, datang pasukan Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk meminta izin berdagang di Aceh. Aceh berkembang pesat ketika Pasai berada di ambang keruntuhan sejak diserang Majapahit sekitar tahun 1360. Dan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Hal itu karena jatuhnya Malaka dan surutnya pengaruh Pasai membuat kapal-kapal yang lewat di perairan Selat Malaka singgah di pelabuhan Aceh. Pada tahun 1524, Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Kebesaran kesultanan ini tampak nyata dalam perlawanannya yang berani dan tidak saja terhadap Portugis, tetapi juga terhadap penjajah Belanda. Meskipun Kesultanan Aceh adalah negara Islam, kehidupan masyarakatnya tetap bersifat feodal. Dalam tatanan masyarakatnya, Aceh memiliki golongan bangsawan yang memiliki gelar teku dan golongan ulama yang bergelar tengku. Kedua golongan ini sering bersaing untuk berebut pengaruh dalam masyarakat. Gejala kemunduran Kerajaan Aceh muncul pada saat Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah pada tahun 1637 sampai 1642. Iskandar Sani adalah menantu Sultan Iskandar Muda. Tak seperti mertuanya, ia lebih mementingkan pembangunan dalam negeri daripada ekspansi luar negeri. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, yaitu 4 tahun, Aceh berada dalam keadaan yang damai dan sejahtera. Hukum syariat Islam ditegakkan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan bawahan dilakukan tanpa tekanan politik maupun militer. Pada tahun 1816, Sultan Aceh bernama Saiful Alam bertikai dengan Jawharul Aram. Kesempatan ini dipergunakan oleh Gubernur Jenderal asal Inggris, Thomas Stanford Raffles, yang ingin menguasai Aceh yang belum pernah ditundukkan oleh Belanda. Ketika itu, permintaan Hindia Belanda yang menguasai Indonesia telah digantikan oleh pemerintahan Inggris pada tanggal 22 April 1818. Raffles yang ketika itu berkedudukan di Bengkulu mengadakan perjanjian dengan Aminuddin berkat bantuan pasukan Inggris. Akhirnya Aminuddin menjadi Sultan Aceh pada tahun 1816, menggantikan Sultan Saiful Alam. Pada tahun 1824, pihak Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian di London. Traktat London ini berisikan bahwa Inggris dan Belanda tidak boleh mengadakan praktik kolonialisme di Aceh. Namun pada tahun 1871, berdasarkan keputusan Traktat Sumatera, Belanda kemudian berhak memperluas wilayah jajahannya ke Aceh. 2 tahun kemudian, pada tahun 1873, Belanda menyerbu Kerajaan Aceh. Alasan Belanda adalah karena Aceh selalu melindungi para pembajak laut. Sejak saat itu, Aceh terus memperlibatkan peperangan dengan Belanda. Lahirlah pahlawan-pahlawan tangguh dari Aceh, pria sampai wanita, diantaranya Teku Umar, Cut Nyak dan Panglima Polim. Perang Aceh ini baru berhenti pada tahun 1912. Setelah Belanda mengetahui taktik perang-perang orang Aceh, runtuhlah Kerajaan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah, yang telah berdiri selama 3 abad lebih. Kemenangan Belanda ini berkat bantuan dari Dr. Snoek Horkney, yang sebelumnya menyamar sebagai seorang Muslim di Aceh. Pada tahun 1945, Aceh menjadi bagian dari Republika Indonesia. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.